Ini muka Damien gak asik di situ. Belagunya gila-gilaan. Gue curiga itu siluman. Iya kan? Iya, pas itu Sarah tuh. Sarah ngambil siluman baru dia bikin jadi kayak si Damien. Oke, ada Damien dan Sarah di sini. Ini bukan dia nih. Aku takut. Aku takut. Muah. Apa kabar? Baik. Sehat? Hai. Muah. Ini cewek kece. Suami istri yang, oh my goodness. Okay, so Damien, what are you gonna do here? Cie, gue kayak judge ya. Gue tuh pengen banget, aku pengen banget. Bisa ya? Aku bisa kayaknya ya. Kamu tuh sama Tyra tuh di situ nggak, cantiknya terpancarnya lebih dari Indonesia loh ya. Cantiknya nggak kalah. Tapi yang mendebarkan itu kamu sih. Itu kamu deg-degan nggak sih? Deg-degan, tapi deg-degannya itu lebih ke arah pada saat itu kan ada banyak drama lah sebelum akhirnya bisa perform di situ. Bisa ada di situ. Karena kayak krunya nggak bisa berangkat, terus udah gitu Sempet macem-macem. macam-macam visanya mereka nggak keluar. Dan itu juga seminggu sebelum, jadi aku harus latihan sama tim yang aku belum pernah kenal sama sekali. Jadi itu kru dari mana? Apa terbuat dari pasir mereka? Jadi kira-kira seminggu sebelum aku perform itu, aku langsung itu dapat berita kalau kruku nggak bisa berangkat, visanya nggak keluar. Akhirnya repot ya untuk seorang illusionist atau magician nggak punya kru sendiri untuk nge-handle peralatannya, itu kan repot kan? Jadi akhirnya Sarah sendiri ngelihat dengan mata kepala sendiri, aku yang ngebangun propertinya sendiri. Yang tadi dimainin itu kan di unpack apa di itu iya, kan. kan harus di-pack kan untuk bisa berangkat dan harus di-build lagi di sana. Berarti itu kamu gitunya tuh beneran deg-degan gitu. Iya, mau so acting ya Bu. Iya maksudnya beneran, aku sih pasti takut bakal, karena kan itu bahaya. Walaupun misalnya dia bilang aman, tapi pasti semua itu ada bahayanya. Pasir lah ya. Dan kalau misalnya itu pasir kehirup sama Iya, dia, dia bisa apa namanya Kena, bisa jadi sesak masuk kan. paru-paru, Iya terus dong, merusak. iya. Tapi tissues. gimana sih asal mulanya kok kamu bisa tiba-tiba ada di sana di American Got Talent? Hi Damien, so what are you gonna do here? Gue bisa banget loh. Bisa. What are you gonna do here? Cocok. It's dangerous, really? Sand is more dangerous than water. Yeah. Jadi awalnya itu semua tuh sebenarnya berawal dari tahun 2016. Itu kalau nggak salah tepatnya itu di bulan Januari 2016. Dapatlah email masuk, tapi email yang masuk itu ke email yang sosial media dari YouTube sama pokoknya semua sosial media emailnya itu. Oke. Jadi pada saat aku lagi bersih-bersihin apa dari spam, aku lihat kok ada email dari America Got Talent. Apa ini maksudnya? Untung nggak kebersih ya. Akhirnya aku lihat, dia bilang, oke, I saw one of your videos on YouTube gitu kan. Do you want to be in our show? Mereka yang ngundang. Iya, terus gitu aku bilang, ini bilang Mas Sarah ini beneran gak sih? Kayaknya bohongan deh. Ya, makanya aku cuekin dulu kira-kira sekitar 3 minggu lah. Aku cuekin, aku biarin aja kayaknya bohongan deh. Terus datanglah email lagi kedua, 3 minggu kemudian. Dia bilang, do you have interest to be in our shows? Aku bilang, ini kayaknya beneran deh. Aku bilang Mas Sarah, kayaknya beneran deh. Kita harus cek. Kita harus cek. Langsung ke Pak Roy Suryo ya, untuk bener aja. Ini ada asli nggak? Legit nggak nih? Bukan, terus akhirnya aku langsung sama Sarah, kan tahu namanya kan, namanya John gitu. Terus kita cari, search apa namanya, pasti kan emailnya dia berhubungan sama sosial media juga. Aku cari, buka Facebooknya, buka Instagramnya, buka Twitternya, ternyata legit. Tapi tetap itu buat aku masih belum 100% karena bisa aja penipuan. Maksudnya aku, I'm just being skeptic gitu kan, karena nggak mau tiba-tiba udah berangkat atau bohong gitu. Iya. Terus akhirnya aku langsung beda orang yang down to earth sama kalau aku dapat email itu langsung, oh aku diundang. Retweet, repost. Terus akhirnya aku screenshot emailnya, terus aku kirim ke, aku cari official America Got Talent, aku kirim. Jadi bener nggak? Terus besokannya dapat reply dari mereka. Dia bilang, this person is legit, so you may continue with him. Aku langsung yang, dan akhirnya persiapan berangkat ke sana segala macam. nggak gampang juga. Pada saat udah jadi, terus udah gitu udah kan persiapan 3 bulan untuk nyiapin semua. Tiba-tiba visanya aku nggak keluar. Jadi bukan aku keluar, jadi tanggal visanya aku untuk wawancara itu persis sama dengan tanggal aku harus berangkat. Jadi udah nggak bisa. Akhirnya mereka bilang, sorry, kamu nggak bisa. Kayaknya next season deh, dibilang gitu. Makanya menanti baru sekarang. Tapi biasanya yang kayak gitu-gitu, yang lebih berasa ketar-ketir atau gimana tuh pasti pasangannya orang terdekat. Maksudnya, ini apa salah satunya. Ini pada saat latihan gagal ini. Aku ketimbun. Oh serius? Iya, itu lagi latihan. Kalau lihat di belakang tuh pecah. Itu dipecahin. Aku ketimbun beneran. Oh ini nih,
bahaya after failing on doing. Oh, jadi memang bener bisa ada Gagal, iya. ada risk gagal itu jadi bahaya banget. Ini Ini bukannya bahaya banget. aku bukannya making story, ini bulan puasa aku nggak bohong ya. Jadi dari 10 kali aku ngelakuin, aku baru berhasil itu 2 kali. Oh gitu. Dan itu sama tim yang hidup semati, tim yang nggak bisa berangkat. Terus kenapa harus ngerjain si trik yang itu? Maksudnya Karena kalau udah berangkat dari duluan, 10 Iya, maksudnya kan 10 kali dicoba. Itu setelah diundang maksudnya? Setelah diundang memang pengennya ngerjain yang itu gitu. Udah, terus udah gitu karena waktu itu spare-nya udah jadi. Iya. Terus udah gitu pending lah sama setahun. Nah itu sempat kita latihan udah oke, alatnya disimpan. Oke. Begitu pas udah dikeluarin Lama lagi, kan itu. ada karat dan segala macam, kita harus redo lagi, kita bikin ulang. Makanya sebenarnya yang bikin paling serem itu adalah karena tahu udah berapa kali gagal. Iya. Jadi takut kan. Jadi ngeri, Jadi ngeri. Nah itu yang tadi aku pengen tanya, biasanya kalau hal kayak gini, yang ngerjain mah oke, dia grogi, tapi biasanya yang lebih grogi lagi, orang terdekatnya kayak kamu gitu, pas tahu dia diundang terus ngerjain ini, sebetulnya yang kau rasakan sebagai seorang istri apa? Kan pada saat dia latihan, terus dia kirim foto, nih gimana ya kok alatnya, apa namanya, berapa kali coba itu nggak berhasil. Nggak berhasil dan memang bahaya banget. Pas pulang kan penuh dengan pasir gitu. Terus Jangan masuk rumah, mandi Jangan gitu. Oh, enggak gitu juga. Dia jahat banget Ini ya. kasihan. Untung istriku nggak kayak kamu. Iya, makanya suami aku pengen jadi ilusionis. Jangan saya, jangan pasir. Kotor rumahnya. Mandi di pekarangan. Jadi ya, jadi memang worried gitu. Iya, Karena iya, kan iya. waktu pada saat di sana pun juga nggak dikasih waktu banyak untuk nyoba. Karena kan cepet semuanya ya kan. Kita Iya. cuma 2 hari ya. Terus mereka, jadi gini, aku aja propku itu datang H-2. Itu juga sore, jadi udah mereka udah H-2, close. oh. Iya, H-2. Propsnya datang. Habis itu Mapet banget. dengan kru yang baru aku nggak bisa latihan, baru bisa latihan H-1. Itu baru dikasih waktu latihan. Oh, Jadi cuma bener-bener sekali yang juga pasti sekali. latihan. Bayangin aku build itu props hampir kurang lebih 6 jam ya. Nge-buildnya. Sendiri. Sendiri. Iya, dan karena tim yang lain kan hanya ngebantu, maksudnya mereka hanya ngebantuin aku bilang nih pasang ini. Iya, Aku iya. yang nge-build. Iya, karena mereka bukan tim inti yang beneran ya, mereka kamu dapat dari sana gitu ya.